konser goyang Asia Koplo Milenia, penampilan baru Siti Badriah menjadi sorotan. Pasalnya, ibu satu anak itu berhasil menurunkan berat badannya hingga 10 kg dalam 4 bulan. Menurut pelantun lagi cantik ini, proses menurunkan berat badan dilakukannya dengan menjaga pola makan. Lantas bagaimana komentar sang suami saat melihat penampilan barunya saat ini? Sejauh ini sih aku kemarin baru fitting badan karena semakin hari kadang-kadang badan aku nggak nentu, kadang kurus, kadang gemuk gitu. Jadi beberapa kali diulang terus fitting bajunya, terus lagu sih udah pasti ada pas, udah disiapin gitu aja sih. Untuk baju temanya apa nih? Berapa baju dan temanya apa aja? Satu baju bu, Satu doang. satu baju, karena kan itu nyanyi sekaligus kan, jadi kayak nggak ada beda langsung sempat selesai. Kalau untuk konsepnya masih style aku sih, masih gitu aja sih. Kebaya apa gimana? Enggak, justru kalau misalkan kebaya aku kan perempuan, bukan perempuan gitu. Jadi kayaknya aku tidak bisa memakai kebaya yang simsek banget gitu, Bo. Jadi kemarin juga pas preskon di sana kan request itu minta pakai kebaya aja. Aku gimana caranya supaya aku tetap kebaya tapi aku nggak susah untuk jalannya gitu. Karena jujur aja aku tuh seorang Siti Badriah yang nggak bisa jalan kayak perempuan gitu. Jadi ya pakai baju yang emang celana sama baju kayak nyaman aja gitu. Nggak tahu ya, pengennya sih diajak tapi nggak tahu gimana, kasihan juga maksudnya kan ini aku kerja juga kan, gitu bukan cuma buat jalan doang. Neng ini udah mulai banyak job untuk kerja di luar negeri juga. Seperti apa sih Neng kamu share dulunya di? Ya kalau dibilang susah sih pasti kan, karena tiap hari sama anak. Sekarang tuh kita apalagi ke luar negeri tuh nggak cukup sehari doang, pasti ngabisin 4 hari baru pulang lagi gitu. Kangen sih pasti gitu, tapi kan ya yang penting nyari duit kok. Jadi duit buat dia juga gitu, jadi ya udahlah, kerja aja dulu. Ada neni di rumah, jadi diurusin sama neni sama kakak aku juga gitu. Jadi nggak neni sendirian, jadi ada kakak aku juga, ada keluarga aku gitu, ada salah satu keluarga aku yang ngurusin secara juga di rumah. Perkembangan udah seperti apa sih sekarang? Alhamdulillah, masya Allah. Ternyata gini ya, Bo, punya anak rasanya. Sekarang lagi alhamdulillah senang-senangnya mondar-mandir, jalan lari-lari gitu. Terus lagi ngikutin semua apa yang kita omongin, kita ngomong apa nih ngikutin gitu. Lagi seneng-senengnya jalan-jalan kaki aja. Udah umur berapa nih? Setahun juga. Pengennya itu kan emang kepengen aku sama Chris dari dulu kan, pengen tinggal di sana yang dekat pantai. Tapi ya kan emang belum sampai juga. Kenapa kita kenalin Sarana ke pantai terus ya, karena emang emak bapaknya juga hobi pantai sih ya, Bo. Jadi ya aku kenalin ke sana. Kemarin juga berangkat jalan-jalan lebaran sama orang tua sama keluarga juga ke pantai. Jadi aku kenalin Sarana ke air aja. Tapi dia happy nggak sih Neng? Maksudnya nginjak pasir, main di ombak? Bisa ada yang takut juga. Awal ke Bali pertama kali dia takut banget sama pantai, dia nangis, menginjak pasir dia nggak mau gitu, nangis, teriak-teriak nangisnya. Tapi udah besokannya dia baru senang, malah dia nggak mau diangkat gitu oleh lalu dia main air terus. Alhamdulillah sih anaknya cepet Adaptasi. Itu dia cepet adaptasi. Tahu ya kayaknya sih 10 kilo. Ya 10 kilo. Dia ketat banget. Enggak, kebetulan aku di dokter Cisi juga kan, sama teman-teman yang lainnya. Kalau untuk diet ketat banget sih enggak sih, karena dokter Cisi kan tidak menyarankan untuk diet yang ketat gitu, cuma ngontrol aja. Berat badan sekarang udah sesuai atau pengen turun lagi? Pengen turun lagi. Berapa kilo? Kenapa tuh? Ini kan aku sekarang tuh 52, ya minimal 49 lah, supaya apa sih, supaya kecil aja gitu. Kalau kecil tuh enak aja, enteng badannya, happy banget. Aku kemarin tuh sempet ya ada beberapa temen yang
ngetek zaman dulu tuh buka-bukain lagi kan, DMX masih ada kan ya, Bo? Itu kayak gila, aku sempat segede ini, ya gede banget, ternyata aku sempat gede banget, dan sekarang aku udah segini badannya. Ya alhamdulillah masih seneng banget, bersyukur banget gitu. Kadang-kadang so seksi gitu, kalau di rumah kan lagi masih lama gitu. Tapi Suka suami pede responnya sendiri. gimana? Dia seneng kayak kemarin aja aku mau kondangan, baju-baju aku belum beli baju lagi, itu kayak baju masih pas aku gede, pas dipakai aku longgar banget gitu kan. Terus kayak si Chris bilang ya kali sih aku sekarang udah kurus kayak gitu. Dengan ngomong kayak gitu aja tuh aku udah seneng gitu. Dia sih selalu muji sih sekarang. Berapa lama sih Neng prosesnya? 4 bulan kayaknya. Cepet ya? Kayaknya 4 bulan. Tapi diimbangi dengan olahraga nggak sih Neng, atau cuma mengurangi porsi pola makan? makan. Pola makan sih, pola makan. Olahraga belum boleh olahraga dulu, jadi kita olahraganya main sama Syarena. Ya jalan-jalan aja di rumah. Kalau sama bapaknya dia sweet, kalau sama emaknya manja gitu. Kalau sama bapaknya gelendotan, Dedi manjanya nauzubillah. Tapi kalau sama mamanya udah manja. Kalau bapaknya sweet banget, kalau sama mamanya tuh manja banget. Gak boleh mamanya tuh kayak dia lagi sama aku nih, aku pergi bentar, itu nggak boleh. Pokoknya aku harus ada di depan matanya dia, apapun caranya, nggak boleh. Makan aja aku nggak bisa gitu, dan aku tuh harus ada di depan mata dia. Oh sekarang gimana nih ditinggal nih? Tadi aku kebetulan ngumpet ya say, jadi aku kabur. Dan setiap aku mau pergi tuh aku selalu kabur gitu, jadi dia dibawa kemana dulu, aku kabur. Lama tak terlihat di layar kaca, Happy Salma baru saja mengeluarkan debut akting di film terbarunya yang berjudul Before Now and Then. Film yang sepenuhnya berbahasa Sunda itu bercerita tentang sosok Raden Sunani, ibu dari eksekutif produser Jais Darga. Selain itu, film ini juga berhasil menggandang agensi Amerika dan membuat film tersebut diterjemahkan ke dalam 20 bahasa asing. Memang semenjak saya menikah terus tinggal di Bali, memang saya banyak memutuskan, memang sebelum nikah kan awalnya udah beberapa kali pentas teater terus memproduseri, tapi setelah saya pindah ke Bali memang fokus banyak memproduseri pertunjukan. Kenapa? Memang itu yang saya suka, dan biasanya alih wahana dari karya sastra ke panggung gitu. Tapi sebetulnya dalam 2 tahun terakhir saya udah mulai balik lagi sih gitu, maksudnya udah mulai main film lagi. Terakhir yang Before Now and Then saya juga ikut di co-producering, dan setahun kemarin memang banyak keliling festival karena filmnya dibeli oleh Wild Bunch ya, ada salah satu agent di Amerika, dan filmnya dibeli oleh 20 negara, jadi terjemahkan 20 negara di dunia. Jadi saya setahunan kemarin banyak keliling ke festival-festival dunia, jadi seneng banget juga dapat kesempatan itu. Seneng juga kemarin tuh, jadi yang film Before Now and Then yang sama Kamila Andini sutradaranya itu mungkin film pertama di Indonesia yang dibeli sama agent tersebut gitu, sehingga kita dapat banyak kesempatan untuk kenal negara-negara lain yang jadi filmnya diterjemahkan. Padahal filmnya sendiri full berbahasa Sunda ya, Before Now and Then itu cerita setting tahun 60-an, tapinya udah diterjemahin bahasa Rusia, Korea, kemarin baru premier juga di Swedia gitu, jadi seru banget. Saya ngomong bahasa Sunda, di bawahnya teksnya tulisannya Rusia dan Korea gitu. Ya, sebenarnya kadang-kadang saya kangen juga sih main sinetron, tapi kayak waktunya tuh udah nggak mungkin banget gitu. Zaman dulu kan saya besarnya di sinetron ya gitu, stripping, seneng juga, banyak nabung ya zamannya sinetron. Tapi susah semenjak punya anak, ada suami, saya harus memilih spesifik karya apa yang saya bisa fokus gitu. Kalau di film tertentu waktunya kan udah jelas kapan, hanya berapa minggu gitu. Kalau pertunjukan juga memang saya mempersiapkan dari jauh hari, dan saya memproduseri, jadi saya ngatur-ngatur waktunya gitu. Tapi kalau bukan produksi saya sendiri agak repot gitu. Tapi kan yang penting tetap berkesenian, memang saya senangnya dunia seni, mau di depan atau di belakang layar saya tetap berkesenian.
Tak mudah untuk tetap eksis di dunia hiburan tanah air, terlebih jika sudah memiliki sebuah keluarga. Hal ini yang juga dirasakan oleh Happy Salma. Ia mengaku dirinya harus pintar-pintar mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarganya. Lantas bagaimana cara Happy Salma menjaga keharmonisan rumah tangganya? Ke Bali, jadi paling cuma 1 hari, 2 hari, kalau lebih dari beberapa hari biasanya anak-anak ikut, tapi memang sebisa mungkin nggak pergi lebih lama sih gitu. Kalaupun memang lama, dari jauh hari biasanya udah benar-benar diatur gitu, dan support system tuh penting banget ya. Suami saya hebat banget deh, maksudnya dia mendukung kegiatan saya dan dia juga mengapresiasi seni yang saya lakukan. Tapi itu tadi dia juga ada syarat bahwa yang saya lakukan bukan hanya membuat saya senang, tapi ada dampak untuk masyarakat, untuk seni budaya gitu. Itu dukungan. Saya nggak pergi terus masalahnya, jadi ya jangan sampai protes ya. Maksudnya biasanya mereka suka ikut gitu. Jadi karena kalau tinggal lama-lama saya juga sedih ya gitu. Nggak bisa jauh dari anak ya? Iya, gitu. Walaupun memang agak lama, tapi saya pasti menyusun schedule, jadwal yang sangat ketat biar dia tidak merasa kehilangan gitu. Dan itu peran saya dengan suami bekerja sama gitu di dalam rumah tangga. Nah, tips harmonis mungkin ala keluarga Kak Happy dan suami seperti apa sih? Tips harmonis masih belajar terus ya. Yang pasti sih saling menghormati, itu yang paling penting. Tahu batas gitu dan bisa menerima kita apa adanya, itu yang paling penting. Sebetulnya kan berita perceraian gitu bukan sekali 2 kali, bukan sekarang aja ya, udah sering terjadi, nggak cuma di kalangan artis, lingkungan teman-teman saya juga ada. Yang pasti ya nggak mikirin kemana-mana lah, fokus aja dengan apa yang kita punya. Dan rumah tangga itu kan sangat personal ya, jadi kita tidak bisa menghakimi gitu. Jadi ya nggak usah pikirin orang lain, kita aja dulu deh, kita aja juga harus harus terus memupuk gitu kebersamaan. Kayak Happy, boleh tahu ini yang dipakai merchandise ini ya buatan sendiri katanya? Oh iya, ini Tulola, ini brand perhiasan yang saya miliki bersama Sri dan juga Franka Makarim. Kita bertiga punya jewelry ini dari, sekarang toko kita ada 8, ada di Surabaya, ada di Bali, di Jakarta ada di PS, PI, di PIM, di Asta, di Sensi gitu. Jadi ya itu juga di Bali sibuknya, pegawai kita ada hampir 200 orang, jadi kebanyakan perempuan. Jadi ya saya tetap berkesenian ya juga dalam bisnis ini, dalam ruang-ruang seni yang lain. Bukan cuma suka, karena ini kan teknik-teknik warisan leluhur ya, jadi terus dikembangkan motifnya dan itu bisa terjadi ya kalau marketnya ada. Jadi saya terus membuka market gitu bersama dengan partner. Happy, ini kan agak unik ya, maksudnya kan perhiasan kan identik dengan yang kecil-kecil. Nah, kenapa sih kalian lebih memilih yang ikonik kayak gini? Sebetulnya dan emang pasarnya emang banyak macam-macam sih bentuk-bentuk perhiasan yang diciptakan oleh Tulola itu. Cuman kalau ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, ini kan Subeng itu warisan leluhur kita yang kita kombinasikan lagi dan kita perbaharui lagi gitu. Jadi bikin menjadi desain baru. Sekarang banyak banget sih yang mengcopy karya-karya kita, tapi ya nggak apa-apa juga karena kita juga terinspirasi apa yang dibikin oleh leluhur kita. Kayak ini kita kolaborasi sama Maudy Ayunda yang ini. Ini kolaborasi sama personanya Maudy, kita brainstorming, terus kita bikin kekaryaan gitu lah. Support petenis Indonesia Raffi Ahmad dirikan Rans Tenis bersama para sahabatnya. Ia menggandeng atlet peraih medali emas di SEA Games 2023 lalu. Dengan support yang ia berikan, Raffi ingin membuat olahraga cabang tenis ini go internasional. Bahkan kini dirinya fokus mencari bibit-bibit atlet tenis muda untuk masa depan. Lantas benarkah Raffi Ahmad akan meninggalkan dunia hiburan dan fokus dalam olahraga tenis? Ya motivasinya sebenarnya aku di sini
ingin memajukan olahraga Indonesia, dan aku juga nggak sendirian sih. Kalau untuk tenis ini aku ngajakin sahabat aku, ada Mas Sadar, ada Mas Gilang, ada Pak Edwin, ada juga Mbak Wina. Jadi ya apa ya, olahraga itu disupport. Kalau bisa semakin banyak pihak yang mensupport dari swasta atau dari pemerintah, ini akan baik untuk mental, untuk prestasinya atlet kita. Bukan hanya tenis saja, semuanya. Kalau kemarin kan aku di sepak bola, sama Mas Gilang sempat sepak bola, terus juga di basket. Nah ini kita lagi mencoba untuk individual, tapi individu tuh lebih apa ya, karena dia kan berjuangnya sendiri nih fight-nya. Tapi kalau disupport sama banyak orang, harusnya bisa bagus buat atletnya. Dan kemarin juga SEA Games kan tunggal putra nggak mudah gitu, Rifki dapat medali emas. Kedepannya, jadi waktu itu aku sama Rifki baru 6 bulanan kali ya. Dari peringkatnya Rifki dari 1000 berapa tuh? 1100, sekarang udah 700 ya. Udah 700 dalam waktu 6 bulan. Ini gara-gara Desta tahun lalu ngajakin. Terus ini kan bulan depan ada pertandingan lagi nih, Desta balas dendam sama aku tapi double. Sampai gua latihan tenis aja waktu itu sama Mas Adat di Amerika ya. Gua kalah 6-0. Ini Mas Gilang juga lagi main tenis. Ini Mas Edwin ini dulu atlet tenis, dan juga dari salah satu company yang udah internasional, Mbak Wina ini juga support juga. Jadi senang lah kita bisa support. Apalagi nih Rifki ini ada beberapa agenda untuk depannya. Habis ini apalagi pertanyaannya bro? Ada pertandingan match feature di Hotel Sultan. Nah itu yang buat rankingnya dia. Minggu depan ya? Minggu depan. Mudah-mudahan naik terus. Apalagi yang paling dekat? Paling dekat Asian Games sama Davis Cup. Mudah-mudahan Asian Games bisa bawa medali emas lagi. Terus Davis Cup juga kan beribu ya. Iya. Untuk Indonesia bisa meraih emas. Enggak sih, kalau fasilitas sih kayaknya enggak di. Kayak misalnya aku nanti sama Rifki sama teman-teman nih, kita cari apa ya namanya, calon atlet untuk generasi yang muda lah. Di bibit-bibit yang umur 15 tahun. Jadi kan udah ada ininya, udah ada seniornya nih ceritanya. Jadi kita mencari nanti, paling aku di rumah yang 16 itu ya ada 3 kamar, 4 kamar di atas, bisa aku mau bener-bener apa ya, ibaratnya itu jadi home base-nya lah. Mungkin 2 cewek, 2 cowok yang masih nanti dibimbing sama kita. Tapi sampai ada lapangan tenis di rumah nih, untuk concern banget seperti apa sih? Itu dibikinin sama Paris. Ya, tenis itu memang eksklusif, tapi nggak eksklusif banget sih. Buktinya sekarang lapangan tenis di mana-mana penuh. Mas Adat seru main tenis nggak? Ya, luar biasa, kalah terus tapi sama Arabi. Mas Gilang juga baru kan main tenis? Baru, seru. Gimana? Lebih capek daripada olahraga yang lain, tapi juga apa ya, kayak lebih senang aja. Senang kan? Iya. Mas Edwin gimana? Dulu sempat jadi atlet tenis kan? Enak banget. Mana kan? Mbak Wina juga kemarin main tenis sama aku di Jepang ya? Oke kan? Pertama ya. Jadi ya aku yakin tenis itu di dunia sangat populer. Di Indonesia sendiri waktu itu kan sempat besar namanya, ada Maya Yubasuki, ada Maya Angelik Widaya, terus saya ada Christopher Runka, terus sempat hilang ya, sampai hilang lagi. Sekarang kita sama-sama mau, karena apa ya, tenis itu kalau ada salah satu putra-putri terbaik bangsa kita bisa masuk ke tenis dan masuk ke internasional, masuk ke 100 besar, itu buat negara kita juga bagus juga. Ada rencana kepikiran sih tahun depan nantilah. Lu sponsor. Tapi aku mau untuk mencari bibit-bibit. Tadi sempat bilang setelah bola terus tenis ini akan stop, nggak lagi di. Sementara, maksudnya sementara biar fokus dulu. Waktu itu kan bola aku setahun, habis itu ada basket, habis basket tenis. Jadi setiap tahun, kayaknya tahun ini ke tenis dulu, nanti kita coba lihat lagi. Apa ya? Udah sih, tapi enggak juga. Aku kalau sama Mas Gilang, sama Mas Adat, sama ngobrol ini kan, kalau kita mau mensupport itu kan bukan karena wah dia jago nih, bukan hanya itu ya, tapi kan pribadinya juga. Karena kan ibaratnya kita support itu kan, kalau tanah gitu, misalnya tanah, kita invest tanah gitu kan, cari lokasi biar harga naik. Kalau ini kan kita mau invest tuh tanda kutip bukan hanya uang aja, tapi invest tuh untuk support manusia. Itu kan yang kita lihat kan bibit-bibit bobotnya, akhlak budi pekertinya, sopan santunnya. Ya Rifki aku rasa punya itu semua, selain di luar skill yang ya di atas rata-rata lah. Kak, kemampuan main tenis sendiri, apakah itu juga salah satu olahraga yang terpendam yang selama ini akhirnya lo luapkan dan lo mampu mengalahkan perlawanan kemarin sampai akhirnya akan ada? Emang dulu aku main tenis sih, dari SD sampai SMP main tenis, terus stop lama. Emang dulu aku tuh cita-cita pengen jadi atlet aja. Semua olahraga bisa dia. Semua olahraga semuanya. Bisa. Kenapa pengen jadi artis? Karena mama aku pengennya, karena dulu ngidamnya Thomas Jorgi, jadi suruh jadi artis sama gue. Sepak bola sendiri masih ya. Ini kan liga mau mulai lagi nih, ini gimana? Ya
bulan Juli nanti kita siap. Raffi, berarti ini untuk Rifki sendiri didukung sampai berapa tahun gitu? Ya aku sih secapeknya dia aja. Maksudnya secapeknya dia aja, maksud aku ya karena ini kan individual kan, maksud aku individual ya ini antara ikatan batin aku sama Rifki aja. Selama Rifkinya memang dia masih terus mau ini, aku tergantung dianya aja. Oh ya Raffi, tadi untuk sementara, maksudnya terakhir untuk sementara kan fokus dulu nih. Ini kan sepak bola mau mulai tahun ini, habis gitu basket juga mau ya udah berjalan sih. Nanti Rifki nanti ya tahun depan sambil kita lihat lagi. Tapi di tahun ini aku maksudnya belum ada penambahan olahraga lagi di tahun ini. Untuk dana sendiri habis-habisan nggak sih untuk memfasilitasi semua ini gitu sendiri? Sebenarnya kalau itu aku selalu minta bantuan teman-teman. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh memang yang namanya kayak aku itu pengusaha gitu misalnya support. Makanya itu butuhnya apa ya? Kolaborasi. Aku butuh Mas Gilang, Mas Andat. Ya kan mereka juga sebenarnya kayak Mas Edwin, kayak Mbak Wina. Mereka kan juga nanya visinya kita apa. Aku jelasin, aku bilang kok ini kalau untuk Rifki ini benar-benar aku butuh nih supportnya, maksudnya ya bener-bener buat biaya dia aja untuk supaya dia untuk touring lah gitu ibaratnya.